Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganung Permadi dengan NPM 2017-4350-0845 ingin mendemokan program tugas akhir saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam pada Koperasi Nusantara berbasis Java NetBeans. Langkah pertama yang saya ingin lakukan adalah untuk mengaktifkan XAMPP terlebih dahulu. Dan sini yang akan diaktifkan hanya Apache dan MySQL saja. Kita klik button Start. Keduanya, jika sudah, maka langkah selanjutnya itu ke NetBeans dan menjalankan atau merun file di bagian login. Ketika sudah muncul tampilan login, di sini pengguna atau user akan mengisikan ID dan password. Kita isikan ID dan password terlebih dahulu. Kita klik button masuk, maka berhasil login. Nah, sini ada tampilan menu utama. Di sini ada button pendaftaran nasabah, simpanan, penarikan simpanan, pinjaman, dan pembayaran pinjaman. Pertama-tama saya akan memberitahu pendaftaran nasabah terlebih dahulu. Nah, di sini ada form data nasabah. Nanti user atau pengguna sistem aplikasi ini akan mengisikan nama-nama nasabah berdasarkan data diri nasabah. Setelah itu di sini ada button simpan, ubah, hapus, batal, kembali. Di sini ada button cari untuk mencari ID berdasarkan tabel yang ada di sini. Di sini ada button cetak laporan, cetak kartu nasabah. Setelah itu kembali. Selanjutnya ada button simpanan. Di simpanan ada form data di simpanan untuk mengisikan ID yang ingin melakukan transaksi simpanan. Nah, ID ini berisikan ID nasabah. Ini juga ada button simpan, ubah, hapus, batal, kembali, dan cetak untuk mencetak laporan data simpanan. Setelah itu ada penarikan simpanan. Di sini user atau pengguna menginputkan ID nasabah, nama nasabah, jumlah penarikan, tanggal penarikan, nasabah yang ingin melakukan transaksi penarikan. Transaksi penarikan di sini untuk nasabah yang ingin melakukan penarikan saldo yang sebelumnya sudah disimpan. Di sini ada button simpan, ubah, batal, hapus, kembali, mencetak. Cetak di sini untuk mencetak laporan transaksi penarikan. Selanjutnya ada pinjaman. Nah, di pinjaman, user atau pengguna sistem ini nantinya akan mengisikan ID nasabah, jumlah pinjaman, tanggal pinjaman, angsuran, dan cicilan. Sini ada juga button simpan, ubah, batal, hapus, kembali, cetak berdasarkan laporan pinjaman. Selanjutnya ada pembayaran pinjaman. Dan di sini yang membedakan dari tampilan sebelumnya adalah user atau pengguna menginputkan berdasarkan nomor pinjaman yang sebelumnya nasabah melakukan pinjaman. Lalu nanti muncul ID nasabah, nama nasabah, lalu menginputkan tanggal pinjaman, bayar angsuran, dan disimpan, diubah, hapus, batal, kembali, dan bisa dicetak laporan transaksi pembayarannya. Oke, mari kita jalankan programnya. Dan di sini ada perintah atau tulisan yang
klik buat akun baru. Untuk menjalankan aplikasi ini tentunya harus menggunakan atau mempunyai akun. Maka ketika pengguna belum mempunyai akun, maka akan disuruh membuat akun terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti ini. Ada nama karyawan, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, password. Di sini kenapa saya menamakan karyawan, karena yang ingin menjalankan program ini nantinya karyawan berdasarkan yang ada di Koperasi Nusantara tersebut. Kita berikan nama saya terlebih dahulu sebagai data untuk mendemo aplikasi ini. Oke, kita klik button simpan, maka data berhasil disimpan. Ketika user atau pengguna nanti ingin mengubah data yang sebelumnya sudah disimpan, bisa, atau ingin mengubah password juga bisa. Tinggal klik button ubah. Kita coba mengganti password. Kita klik button ubah, maka data berhasil diubah, tetapi tidak ketahuan data berhasil diubah. Maka kita coba lagi, misal ganti nama. Oke, data berhasil diubah, maka nama yang tadi sebelumnya sudah disimpan jadi berubah. Ketika kita ingin menghapus juga bisa. Kita klik di bagian table, selanjutnya kita klik button hapus, maka data akan berhasil dihapus. Oke, kita ingin mengklik button batal juga bisa, maka data yang ada di table akan berpindah ke kolom-kolom yang ada di ID karyawan, nama karyawan, dan sebagainya. Kita klik batal, maka kolom-kolom yang ada nama karyawan, jenis karyawan akan kosong kembali. Kita klik button kembali, maka akan langsung ke tampilan login. Kita isikan ID terlebih dahulu. Masuk, maka akan berhasil login. Selanjutnya kita melakukan daftar nasabah. Kita isikan nama nasabah, klik button simpan, maka data berhasil akan disimpan. Ketika kita ingin mengubah juga bisa. Ubah datanya. Oke, data akan berhasil diubah, maka nama akan berubah. Ketika kita ingin menghapus juga bisa. Kita klik di bagian table, data mana yang ingin kita hapus, maka kita klik button hapus. Oke, data berhasil dihapus. Selanjutnya, ketika kita ingin mencetak laporan berdasarkan data nasabah, maka di sini ada button cetak laporan. Ketika kita klik
button cetak laporan, maka akan muncul laporan data nasabah. Oke, di sini sudah muncul laporan data nasabah. Selanjutnya di sini ada button cetak kartu nasabah. Jadi setiap ada nasabah baru yang baru didaftarkan, maka akan dicetak kartu nasabahnya. Nah, di sini akan berisikan masukkan ID nasabah yang akan cetak. Kita masukkan ID yang baru didaftarkan sebelumnya. Oke, data ID yang baru didaftarkan sebelumnya akan berhasil dicetak. Dan ini adalah kartu nasabah. Selanjutnya kita kembali. Oh iya, di sini juga ada fitur button cari berdasarkan ID nasabah. Ketika kita klik button cari, maka ID yang kita cari sebelumnya akan muncul di paling atas bagian table. Kita kembali. Selanjutnya simpanan. Jika nasabah yang tadi sudah kita daftarkan ingin melakukan transaksi simpanan, maka user atau pengguna nanti diminta untuk memasukkan ID nasabah. Kita klik button cari, maka data otomatis akan muncul sesuai data yang sebelumnya kita daftarkan. Kita tinggal mengisikan tanggal berapa dia menyimpan, lalu jumlah simpanan berapa yang ingin dia simpan. Misalnya 400.000 kita simpan, dan button simpan di sini langsung mencetak kwitansi simpanan sebagai tanda bukti nasabah telah melakukan transaksi simpanan. Oke, di sini ada keterangan nasabah, ID dan nama nasabah, jumlah nasabah, tanggal dia menyimpan, dan nomor transaksinya. Selanjutnya ada button ubah. Di sini kita bisa mengubah nama nasabah, tidak untuk jumlah simpanan. Ada button hapus untuk menghapus data yang sudah sebelumnya kita salah input. Ada button data, kembali, dan cetak untuk mencetak laporan data simpanan. Selanjutnya di penarikan simpanan. Ketika data nasabah yang sebelumnya kita daftarkan ingin melakukan transaksi simpanan, maka user atau pengguna diminta untuk memasukkan ID nasabah yang ingin melakukan penarikan. Oke, data sudah ketemu, kita masukkan jumlah penarikan yang ingin ditarik, tanggal penarikan, button simpan. Di sini juga langsung mencetak kwitansi simpanan, kwitansi transaksi penarikan. Sini ada nasabah, jumlah penarikan, biaya admin, saldo menjadi 345.000 karena terpotong biaya admin. Jadi di Koperasi Nusantara ini setiap nasabah melakukan transaksi penarikan, maka otomatis dipotong biaya admin sebesar Rp5.000. Dan sini ada ID karyawan, jadi ada report
siapa yang melakukan transaksi dengan nasabah Safira, karyawannya siapa, kita bisa cari berdasarkan ID-nya karyawan siapa. Oke, di sini ada button cetak untuk mencetak laporan transaksi penarikan. Selanjutnya pinjaman. Dan pinjaman di sini juga user atau pengguna diminta untuk melakukan input data nasabah yang ingin melakukan transaksi pinjaman. Data sudah ditemukan, tinggal menginputkan tanggal berapa dia meminjam, jumlah pinjaman berapa yang ingin dia pinjam, misal 800.000. Nah, lama angsuran di koperasi ini ada 3 jenis. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Di sini nanti tinggal nasabahnya ingin melakukan angsuran selama berapa bulan. Misal selama 6 bulan, maka user atau pengguna nanti tinggal pencet enter, akan terhitung atau ketahuan cicilan per bulannya berapa yang harus dibayarkan. Kita klik button simpan. Oke, maka akan muncul nasabah, ID, nama, jumlah pinjaman, dan jumlah cicilan yang harus dicicil per bulannya, dan lama angsuran. Selanjutnya ada button cetak untuk mencetak laporan data pinjaman. Oke, kembali. Selanjutnya ada data pembayaran. Jadi setiap nasabah yang ingin melakukan pembayaran, maka user atau pengguna diminta untuk mencari nomor pinjaman. Nomor pinjaman ini berdasarkan di transaksi pinjaman yang sebelumnya sudah didaftarkan, misal 15. Kita coba cari di sini 15. Oke, data sudah ketemu. Di sini akan muncul tanggal berapa dia meminjam, bayar angsuran. Di sini nasabah nanti bisa langsung mengangsur berapa yang ingin diangsur, misal langsung bisa 2 bulan atau 3 bulan juga bisa. Kita coba langsung 2 bulan. Kita klik button hitung, otomatis akan terhitung di sini. Total 266. Tanggal pembayaran, maka akan bersihkan tanggal berapa dia belum bayar. Nah, bunga di sini ketika nasabah yang sebelumnya melakukan pinjaman membayarnya tidak telat dengan tanggal jatuh tempo sebelumnya, maka tidak dikenakan bunga. Jika telat, maka dikenakan bunga 10%. Kita coba 0, lalu kita hitung, maka bayarannya akan tetap 266. Ketika nasabah terkena bunga atau melewati tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan bunga, maka bayarannya akan naik. Oke, kita simpan. Nah, di sini akan langsung mencetak kwitansi transaksi pembayaran. Di sini ada nomor pinjamnya, ada nasabah, ada ID dan nama, total yang dibayarkan, dan ID, nomor transaksi, dan tanggal. Lalu di sini ada button cetak untuk mencetak laporan data pembayaran. Karena sebelumnya
nasabah sudah melakukan simpanan sebesar 400.000 dan sudah melakukan penarikan sebesar 50.000, maka otomatis saldonya akan berkurang menjadi 345.000 karena dipotong hatnya 5.000, jadi otomatis berkurang. Ketika user atau pengguna ingin melihat saldonya, maka saldo akan terlihat di form data nasabah. Dan ketika ingin melihat pinjaman, maka user atau pengguna bisa melihat nasabah siapa yang sebelumnya melakukan pinjaman dan angsuran, sudah sisa berapa angsurannya, sisa 4 karena sebelumnya sudah melakukan pembayaran selama atau langsung 2 bulan. Oke, begitu saja demo program dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.